Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hari ini dan untuk mengucap syukur buat kehidupan baru yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Mari kita mau siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk datang di hadapan hadirat-Nya. Kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan pagi hari ini, mengawali hari yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah baik. Kau menjadikan memberikannya buat kehidupan kami. Kami dapat memasuki hari ini itu oleh karena rahmat kasih, setia dan anugerah-Mu. Kami mohon Engkau senantiasa melayakan kami. Tubuh, jiwa dan roh kami sucikan, kuduskan. Biar kami sepanjang hari ini boleh berkenan memasuki hari ini bersama dengan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dan kami mintakan pemeliharaan-Mu atas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Saat pagi hari kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan, amin,
menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Katakan mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Biar pujian ini menjadi ucapan syukur kita pagi hari ini bersama-sama. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap-Mu ya Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Sekali lagi, saat pagi hari ini, saat pagi hari ku datang lagi. Amin, amin. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan. Sama-sama katakan, ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan. Sekali lagi katakan, ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan.
Dia bagi kami. Terpujilah Allah, Tidak berubah. haleluya, Tidak berubah. haleluya. Allah yang Mari naikkan ucapan syukur kita, pujian kita di hadapan hadiratnya. Allah yang besar. Haleluya, Batu. haleluya. Tuhan juru kami. Tuhan baik, Yesus, terpuji namamu. Terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada waktu beberapa saat sejenak untuk kita secara pribadi datang di dalam doa-doa kita. Mari naikkan doa pribadi kita di hadapan hadiratnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami membawa setiap doa kami. Amin, amin. 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 Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi setiap masalah hidup kami. Amin, amin, amin. Yes. Tuhanlah sumber pertolongan kami umat-Mu. Amin. Amin, amin. Amin. Tuhan yang menopang hidup kami. Yes. Amin. Amin. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, Tuhan. Bersama dengan-Mu. Amin. Yes. Amin. Tuhan besar. Amin. Tuhan besar. Amin. Lebih besar daripada masalah kami. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Inilah doa-doa kami Tuhan. Yes. Haleluya. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Di setiap jalan kami, di setiap musim hidup kami Tuhan. Bersama-Mu kami cakap menanggung segala perkara Tuhan. Terima kasih. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Sama-sama katakan kembali. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan kembali bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Perkenananmu yang Amin. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan anugerah-Mu besar. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Selamat pagi, saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, momen-momen di bulan Desember itu memang berbeda. Seringkali kita melihat suasana Natal di mall, di mana kegiatan sudah mulai mereda, artinya memasuki liburan akhir tahun, ya. Tapi sebenarnya bukan suasana itu yang penting. Yang penting kita itu jangan berteori, ya. Kita hidup ini harus nyata. Sebab kasih itu nyata, kasih sejati itu nyata dalam perbuatan.
Makanya tema-tema Natal itu harus ditekankan pada kasih yang nyata, kasih sejati. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, saudara. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, bagaimana kami harus mengucap syukur. Kami tidak henti-hentinya bersyukur kalau mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, kelahirannya, kebangkitannya, semuanya adalah anugerah yang terbesar bagi umat manusia. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami mendapatkan pesan khusus dari Tuhan melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih sejati itu, cinta sejati itu tidak menuntut yang dicintai itu berubah lebih dahulu. Ya, ini prinsip utama. Sebab banyak orang selalu beralasan, aku mengasihi dia jika selalu memberikan syarat. Padahal yang Maha Tinggi turun ke bumi tanpa syarat. Ia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika sudah bertobat, bukan. Ia mengasihi kita sebelum kita bertobat. Ia terlebih dahulu mengasihi kita supaya kita bertobat. Nah, jadi 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, di situ ditulis bahwa kasih Allah itu tidak menunggu manusia menjadi baik terlebih dahulu, tidak. Ya, ditulis bukan kita yang mengasihi Allah. Manusia sedang tidak cari Allah ketika itu. Manusia sedang lari dari Allah sejak di Eden. Namun justru ketika manusia tidak mau dekat Allah, Allah lah yang mendekat. Itulah inti daripada Natal. Kasih Allah mendatangi mereka yang paling tidak layak dikasihi. Yang menentang Allah ketika itu. Tuhan datang memberikan pengharapan, pengampunan, kasih karunia, anugerah terbesar, keselamatan jiwa umat manusia. Ya, kita memang bukan manusia yang sempurna. Sama, hari itu Maria bukanlah wanita yang sempurna. Yusuf bukanlah pria yang berpengaruh, gitu, bukan. Para gembala juga bukan orang suci. Israel bukan bangsa yang setia. Tetapi kepada orang-orang seperti inilah kasih Allah turun ke bumi. Supaya semua orang melihat sang terang dan bertobat. Ya, saudara ya. Cinta sejati itu mengorbankan, bukan minta korban. Cinta sejati itu memberi, bukan meminta. Cinta sejati itu mempersembahkan, bukan menuntut orang lain mempersembahkan diri pada kita. Ya. Kalau ada seorang anak laki-laki yang nakal lalu jatuh dan kakinya luka parah, ia berusaha menyembunyikan lukanya itu. Sekalipun darah mengalir, takut ibunya marah-marah. Tapi ketika ibunya melihat, ia berlari merangkul, membersihkan dan mengobati anak itu. Kasih itu tanpa syarat, saudara. Anak itu tidak berteriak minta tolong karena takut, kan? Ia malu. Tapi sang ibu tidak menunggu anak itu berkata apapun. Ia datang dengan kasih. Demikian juga Allah. Kita luka oleh dosa, tetapi Allah datang terlebih dahulu. Seperti si bungsu yang setelah menghamburkan uang warisannya, ia pulang ke rumah. Sang bapa tidak mengungkit-ungkit kesalahannya. Kamu mau pulang, mau ngapain lagi? Dan seterusnya. Tidak loh. Sang bapa ini lari memeluk anaknya. Anakku sudah kembali. Luar biasa ya cinta sejati itu ya. Mestinya setiap kita memiliki cinta seperti itu. Karena kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Saudara,
Kasih Allah tidak berhenti di palungan. Ia naik ke salib. Bahkan ia bangkit, naik ke surga. Dan ia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Itulah kasih sejati dari Tuhan kepada umat manusia. Menyelamatkan jiwa. Ya, kita harus seperti Bapa di surga, rela mengorbankan yang paling berharga. Kasih itu memberi, bukan menuntut. Saudara, apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Persembahkan untuk Tuhan. Apa yang saudara anggap paling berharga selama ini? Persembahkan itu untuk Tuhan. Makanya ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Hidupnya yang kudus. Jangan buat dosa lagi. Persembahkan itu untuk Tuhan. Jika saudara kaya raya, persembahkan hartamu untuk Tuhan juga. Ya. Jika saudara pandai, persembahkan kepandaianmu untuk Tuhan. Jika saudara seorang dokter, persembahkan keahlianmu itu untuk menyembuhkan banyak jiwa, menyembuhkan banyak tubuh yang sakit. Persembahkan itu untuk Tuhan. Kalau Bapa rela mempersembahkan yang terbaik, kita pun harus sama. Persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan, saudara. Itulah cinta kasih yang benar. Jangan saudara, para suami, jangan saudara kasar sama istrimu. Justru engkau harus mempersembahkan hidupmu. Melayani istri, mengasihi istri, istri mengasihi suami. Cinta sejati. Itulah yang Tuhan inginkan. Bukan hanya uang cuman kecil. Cinta yang benar, saudara. Cinta sejati. Ya. Itulah hutang kita sama Tuhan. Setelah kita ditebus, jangan buat dosa lagi. Bukan cuman itu. Kasihilah sesamamu. Latihan mulai dari orang terdekat kita. Biar seluruh dunia melihat ada cintanya Tuhan dalam diri kita. Gitu, saudara. Jika tidak, maka kegiatan agama itu percuma jika tidak ada kasih yang sejati, yang terbukti lewat perbuatan nyata. Mari kita belajar mengasihi sesama dengan perbuatan nyata. Seperti Bapa mengutus putra tunggalnya, demikian juga kita memberikan hidup kita hanya untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, persembahkan untuk Tuhan. Ya, saudara ya. Jika tidak, yang menyesal kita sendiri nanti. Hidup ini sebenarnya tentang cinta kasih. Bukan tentang bisnis, bukan tentang popularitas, bukan. Hidup ini ujungnya ternyata tentang cinta kasih. Kasih yang sejati. Kasih kita sama Tuhan. Kasih kita sama sesama. Amin ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang sudah kami terima. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya seluruh kesempatan dalam hidup kami ini karena kasih Tuhan. Ajari kami untuk hidup dalam kasih sejati, mengasihi sesama, dan mengasihi Engkau dengan benar. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula. Kami mau belajar Tuhan sungguh-sungguh. Kau pakai gerejamu ini untuk mengajar, untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.